Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di kelas Daring Learn. Ini adalah kelas daring pertama di tahun 2021. Hari ini kita akan belajar bersama tentang potensi usaha lembaga, gitu ya. Nah, biasanya Learn ini melakukan pelatihannya secara offline, tetapi pada masa pandemi ini kita melakukannya secara online. Jika Bapak Ibu juga mendapatkan informasi terkait dengan pelatihan serupa yang temanya sama dengan pelatihan kita hari ini, yang membedakan adalah pada pelatihan kita kali ini kita akan membahas sangat-sangat teknis, begitu ya. Nah, ini adalah rangkaian dari 4 training, gitu ya. Jadi ini adalah training pertama, bicara soal potensi usaha lembaga. Kemudian nanti ada training kedua, ketiga, dan keempat. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan tentang rule pelatihan pada hari ini. Pertama, pastikan audio dan speaker Bapak Ibu bekerja dengan baik. Kemudian, ketika Bapak Ibu akan bertanya, gunakan kolom chat yang ada di kolom bawah. Kemudian, atau kalau Bapak Ibu akan menanyakan langsung, secara langsung, tanpa mengetik chat, tombol reaction yang ada raise hand atau angkat tangan. Kemudian, pastikan mic ketika presentasi berjalan itu di mute semua mic-nya Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau nanti akan ada pertanyaan boleh dibuka suaranya. Nah, Bapak Ibu boleh mengaktifkan videonya selama presentasi berlangsung, tetapi jangan lupa mic-nya di mute. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini saya tidak sendirian, saya akan ditemani oleh kawan saya yang akan menjadi narasumber pada pelatihan hari ini. Namanya Muhammad Tamsil, saya biasa manggilnya dengan Bang Tamsil saja. Nah, tanpa panjang waktu, kita panggil saja Bapak Muhammad Tamsil. Silakan. Oke, apa kabar nih Bang Tamsil? Mantap. Kabarnya baik hari ini ya? Oke, mantap. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini narasumber yang akan memaparkan materi pada sesi hari ini selama 3 jam ke depan ya Bang Tamsil ya. Nah, oke, 3 jam ke depan ini kita akan ngobrol soal apa nih Bang Tamsil? Banyak, kita akan coba explore, identifikasi potensi-potensi apa saja yang dimiliki oleh lembaga-lembaga yang ada di room kita hari ini. Oke. Ya, setelah itu, dari potensi itu kita akan tentukan potensi usaha apa yang akan didorong oleh lembaga. Oke, mantap. Oke Bapak Ibu, tanpa memperpanjang waktu, saya serahkan semua sesi ini kepada Bang Tamsil. Oke Bang Tamsil, selamat bekerja. Thank you, Bang Sot. Terima kasih banyak atas sambutannya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan dalam kondisi sehat-sehat semua ya. Pada kesempatan kali ini, di seri 1 pelatihan kita akan belajar tentang bagaimana mengidentifikasi potensi yang dimiliki oleh lembaga hingga akhirnya kita menentukan satu potensi usaha yang akan dikembangkan oleh lembaga. Kenapa potensi usaha itu menjadi penting? Oke, sekarang kita lihat latar belakangnya. Nah, latar belakangnya adalah ada 3 tantangan yang dihadapi oleh OMS saat ini. Bapak Ibu mungkin sudah sangat paham tentang tantangan-tantangan ini. Yang pertama adalah transformasi Indonesia menjadi upper middle income country. Artinya, yang tadinya Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke bawah hingga naik statusnya menjadi negara berpendapatan menengah ke atas. Hal ini tentu berdampak kepada status negara calon pemberi bantuan. Indonesia tidak lagi menjadi negara penerima bantuan, tetapi menjadi negara pemberi bantuan. Nah, itu yang menjadi latar belakang pertama, tantangan yang dihadapi oleh OMS. Lalu tantangan yang keduanya adalah pergeseran pola pendanaan donor dari sumber dan negara sasaran. Artinya, dulu kita sama-sama tahu bahwa banyak pola-pola pendanaan yang masuk ke Indonesia. Tetapi saat ini, yang tadinya masuk ke negara-negara Asia misalkan, sekarang sudah bergeser ke negara-negara yang ada di Eropa sana. Lalu bisa jadi juga adalah negara-negara di Asia Tenggara hingga akhirnya bergeser kepada negara-negara Indochina. Ini kondisi yang saat ini kita hadapi. Lalu tantangan yang ketiga adalah pergeseran isu atau tema program ke isu pembangunan tertentu. Contohnya seperti isu-isu sosial inklusi, energi terbarukan, kesehatan, isu tentang desa, dan lain-lain. Yang kita juga sama-sama tahu, tidak semua OMS itu cukup menguasai terhadap
isu-isu tersebut. Seperti itu. Nah, hal ini yang menjadi tantangan-tantangan OMS hingga akhirnya perlu berpikir kembali, perlu berinovasi kembali tentang bagaimana menjaga keberlanjutan lembaganya ketika donor-donor itu sudah semakin berkurang yang masuk ke Indonesia untuk mensupport apa-apa yang menjadi program-program yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Lalu, apa manfaatnya? Kenapa kita harus mulai berpikir membangun unit usaha bagi lembaga? Gitu ya. Setidaknya ada 4 manfaat. Unit usaha itu menjadi penting untuk lembaga. Pertama, unit usaha itu dapat mendukung maksud dan tujuannya lembaga. Artinya, unit usaha dapat mendukung terwujudnya maksud dan tujuan lembaga. Ada kalanya situasi-situasi yang terjadi adalah lembaga mempunyai maksud dan tujuan, tetapi terhalang dengan situasi-situasi kita belum mendapat pendanaan lanjutan. Contohnya, kita tidak mendapat donor selanjutnya, misalkan. Hingga akhirnya situasi-situasi itu cukup menjadi hambatan lembaga untuk mewujudkan maksud dan tujuannya. Nah, keduanya adalah manfaat dari potensi usaha ini adalah strategi untuk mencapai kemandirian secara finansial. Kenapa itu menjadi penting? Seperti yang tadi Bapak Ibu sampaikan bahwa bagaimana caranya lembaga ini mempunyai kemandirian secara finansial dengan potensi yang dimiliki oleh lembaga. 100% saya sangat menyetujui itu. Jadi saya sangat sepakat bagaimana caranya kita berpikir lebih untuk melakukan upaya-upaya agar lembaga ini mempunyai kemandirian secara finansial. Nah, unit usaha menjadi salah satu upaya atau strategi kita untuk mewujudkan lembaga yang mandiri secara finansial. Lalu manfaat yang ketiga adalah memperkuat hubungan dengan mitra dampingan. Kenapa? Situasinya seperti ini. Kita sering dihadapkan kepada kita membangun satu daerah. Kita mendampingi satu daerah, kita membangun satu isu yang memang menjadi fokus di daerah tersebut. Nah, tetapi upaya-upaya yang sedang kita lakukan ternyata harus terhenti, tidak ditindaklanjuti. Kenapa? Karena program selesai, pembiayaan donor selesai. Hingga kita harus berpikir menguras tenaga dan pemikiran lagi untuk bagaimana caranya mencari pendonor baru atau pendanaan baru untuk mencari donor baru dan sebagainya. Nah, unit usaha ini bisa menjadi salah satu strategi untuk lebih mempererat hubungan kita dengan mitra dampingan. Bagaimana caranya? Nanti kita bahas di slide-slide selanjutnya. Lalu yang keempat adalah manfaat dari unit usaha bagi lembaga adalah strategi untuk keberlanjutannya lembaga. Nah, saya punya sedikit pengalaman tentang lembaga yayasan yang dimiliki oleh keluarga yang memiliki satu aset tertentu hingga akhirnya berpikir bagaimana caranya lembaga ini bisa sustain, yaitu dibangun satu tempat pendidikan atau sekolah, karena kebetulan yayasannya adalah yayasan pendidikan. Sampai detik ini lembaga itu bisa sustain dan pembiayaan yang dihasilkan dari operasional sekolah tersebut cukup untuk membantu operasional yayasan. Lalu, ketika kita sudah tahu bagaimana caranya untuk membangun potensi-potensi tersebut, kita sudah tahu apa manfaatnya potensi usaha bagi lembaga, langkah selanjutnya adalah kita harus melihat ke dalam internal ya, ke dalam diri lembaga itu sendiri, kita mempunyai potensi apa saja di lembaga. Nah, setidaknya potensi-potensi tersebut berupa, dan saya yakin semua lembaga memiliki potensi ini. Satu, aset secara fisik. Potensi aset secara fisik ini adalah bagian dari potensinya lembaga yang bisa dikembangkan atau didayagunakan untuk mendukung terwujudnya kemandirian finansial lembaga seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, aset secara fisik, kita harus mengidentifikasi potensi apa saja. Apakah lembaga kita memiliki aset fisik atau tidak? Oh, ternyata lembaga kita tidak memiliki aset secara fisik. Oke, kita lihat aset kedua, SDM. Nah, kita harus menempatkan SDM ini sebagai aset dan potensi lembaga. SDM yang seperti apa? SDM yang ahli di bidang tertentu secara spesifik. Gitu ya. Contohnya misalkan
kita memiliki SDM yang ahli di bidang pemetaan. Maka berangkat dari situ, apa yang bisa dilakukan oleh lembaga untuk mengembangkan potensi tersebut, mendayagunakan potensi tersebut hingga akhirnya berdampak kepada pemasukan atau income kepada lembaga. Gitu ya. Nah, potensi-potensi ini harus diidentifikasi dengan baik. Lalu potensi selanjutnya adalah pengetahuan. Saya yakin setiap lembaga memiliki pengetahuan spesifik, gitu ya, memiliki keahlian-keahlian spesifik sesuai dengan core-nya lembaga masing-masing. Nah, pengetahuan ini juga bagian dari potensi yang dimiliki oleh lembaga. Yang harus kita dudukkan, kita tempatkan bagaimana caranya berdasarkan dari pengetahuan yang dimiliki oleh lembaga ini, kita bisa kembangkan, kita bisa daya gunakan hingga akhirnya mendapatkan income untuk keberlanjutan lembaga. Nah, lalu potensi selanjutnya adalah mitra komunitas. Saya yakin juga bahwa setiap lembaga memiliki mitra-mitra dampingan yang ada di basis, yang ada di daerah. Setiap mitra dampingan kita, komunitas-komunitas dampingan kita sudah pasti memiliki potensi yang luar biasa. Dari pengalaman saya, ketika saya datang gitu ya, datang ke daerah-daerah yang menjadi site-nya satu project atau program di Penabulu, saya menemukan suatu komunitas yang memiliki potensi yang luar biasa. Kasarnya begini, kemanapun saya lihat, wah ini ada potensi, wah ini bisa jadi duit, ini bisa jadi duit, ini bisa duit. Banyak sekali yang bisa dikembangkan. Nah, kembali lagi, dilemanya adalah seperti yang tadi saya sampaikan, belum itu termanfaatkan dengan maksimal gitu ya, belum itu dikelola dengan maksimal hingga akhirnya berdampak untuk komunitas dan sebagainya, kita lagi-lagi terhalang oleh proyeknya selesai, programnya selesai dan sebagainya. Nah, maka dari itu unit usaha tersebut bisa menjadi salah satu strategi untuk menjalin hubungan dengan mitra dampingan kita yang sama-sama dibangun dengan hubungan profesional. Apa yang kita bisa lakukan bersama terkait potensi-potensi yang dimiliki oleh mitra komunitas, gitu. Nah, lalu potensi yang lainnya adalah yang harus kita identifikasi di lembaga kita adalah potensi mitra jaringan. Apa itu mitra jaringan? Tentunya kita pernah bekerja sama dengan lembaga A, lembaga B, dengan ahli di bidang A, ahli di bidang B. Ini pun bisa kita tempatkan menjadi salah satu potensi yang dimiliki oleh lembaga. Nah, mitra jaringan ini bisa kita manfaatkan untuk hal apapun. Kolaborasi kerja sama, gitu ya. Atau ketika kita memiliki sesuatu hal, kita kolaborasi untuk penjangkauan wilayah pemasaran dan sebagainya. Banyak sekali yang kita bisa lakukan dengan pemanfaatan atau mendaya gunakan dari mitra-mitra jaringan yang dimiliki oleh lembaga. Lalu, setelah kita tahu potensi-potensinya, maka sekarang waktunya Bapak Ibu sekalian bersimulasi. Tugasnya adalah dari form yang sudah kita lampirkan, yang sudah kita sebar, Bapak Ibu bisa lihat dari form tersebut itu ada form untuk identifikasi potensi lembaga. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa silakan Bapak Ibu identifikasi lembaga kita ini mempunyai aset apa saja. Lembaga kita ini memiliki potensi apa saja? Apakah potensi aset secara fisik, gitu ya? Apakah potensi secara SDM? Apakah potensi secara komunitas? Silahkan diidentifikasi. Contohnya begini, seperti yang Bapak Ibu lihat di layar. Contohnya adalah kita memiliki aset secara fisik, yaitu tanah seluas 1 hektar di kawasan pemukiman. Lalu kita harus berpikir melihat dari potensi-potensi tersebut, itu dengan kemampuan otak kanan kita. Apa maksudnya? Kemampuan dengan otak kanan kita itu kita coba bayangkan peluang apa yang kira-kiranya bisa kita lakukan untuk mendayagunakan aset tersebut. Untuk mendayagunakan potensi dari aset yang dimiliki oleh lembaga. Contoh misalkan, aset fisik yang dimiliki oleh lembaga adalah tanah seluas 1 hektar di kawasan pemukiman. Maka peluang usaha yang bisa kita lakukan atau peluang kerjasama yang bisa kita lakukan adalah membangun area kuliner, Pujasera, misalkan. Gitu ya. Yang disewakan kepada tenan-tenan. Kenapa seperti itu? Karena kita paham. Kita tidak punya cukup luang waktu untuk mengelola tanah itu menjadi sesuatu hal yang lain, tetapi kita punya aset yang kita bisa dikerjasamakan dengan
tenan-tenan, misalkan masyarakat di sekitar, kita bangun ini menjadi kawasan kuliner, pujasera gitu, hingga akhirnya orang-orang umum itu bisa berbelanja ke situ. Nah, kerjasamanya adalah kita bangun di kawasan itu untuk tenan-tenannya, lalu tenan-tenan itu akan menyewa kepada lembaga. Itu bisa menjadi salah satu income dari lembaga. Itu contohnya. Lalu selain dari aset fisik, misalkan kita punya aset apa lagi nih, potensi apa lagi yang dimiliki oleh lembaga? Oh, kita punya SDM ahli. Contohnya apa nih SDM ahli dimiliki? Misalkan kita memiliki SDM yang jago videografi, yang selama ini dimanfaatkan untuk pendokumentasian program-program yang kita jalankan, misalkan. Nah, potensi SDM itu kita bisa daya gunakan, kita bisa kembangkan. Peluang usahanya adalah misalkan kita buka jasa video dokumenter atau pelatihan videografi. Nah, situasi-situasi seperti ini, khususnya di pandemi seperti ini yang saya tahu, banyak sekali pelatihan-pelatihan yang sebetulnya ini sederhana, tetapi ternyata minatnya banyak. Apalagi di era industri 4.0 seperti ini gitu ya, pemanfaatan media sosial dan sebagainya. Jadi orang berlomba-lomba ingin punya skill videografi yang lebih oke, misalkan. Nah, itu bisa menjadi peluang. Itu bisa ditangkap oleh lembaga untuk sebagai peluang. Kenapa? Kita punya SDM-nya, bisa dibangun program-program pelatihan untuk videografi misalkan. Begitu. Lalu misalkan kita juga punya potensi untuk mitra komunitas. Mitra dampingan kita itu misalkan contohnya seperti yang Bapak Ibu lihat, dampingan di Kabupaten Mahakamulu dari mitra kita itu memiliki potensi kakao kering fermentasi misalkan. Mereka ini yang kita dampingi menghasilkan kakao kering fermentasi. Lalu peluang usaha dan kerjasamanya apa yang bisa dilakukan oleh lembaga kita? Ya sudahlah, kita mau jadi broker kakao fermentasinya deh untuk produsen coklat yang akan kita sasar. Nah, ini kan bisa dilakukan seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa unit usaha juga bisa untuk mempererat hubungan lembaga dengan mitra-mitra dampingan. Contohnya seperti itu. Gitu. Jadi walaupun proyek sudah selesai, dibangun hubungan profesional, ya sudah. Teman-teman, karena memang sudah kita bina dan sebagainya, hingga akhirnya bisa menghasilkan komoditi yang sudah standar, yang sudah oke gitu ya. Lalu kita bantu untuk menjualkan. Nah, dari situ lembaga bisa mendapat income. Seperti itu ya. Nah, silakan, tugas pertama adalah silakan Bapak Ibu petakan lembaga masing-masing itu punya potensi apa saja. Gitu ya. Potensi apa saja yang dimiliki oleh lembaga, lalu peluang usaha atau peluang kerjasama apa yang bisa dilakukan oleh lembaga terkait potensi tersebut. Gitu ya. Saya kasih waktu 10 menit, silakan Bapak Ibu isi. Nanti setelah itu kita akan coba identifikasi mana di antara potensi itu yang bisa kita jadikan menjadi potensi usaha lembaga. Oke, silakan 10 menit, silakan Bapak Ibu isi mulai dari sekarang. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Sudah diselesaikan tugas yang pertama? Gampang lah ya. Kita tinggal bagaimana menginventarisir potensi-potensi yang dimiliki oleh lembaga masing-masing. Oke, sambil menunggu dari teman-teman IDEF, teman-teman yang lain juga dipersiapkan ya, nanti bisa di-share. Saya ingin coba melihat potensinya seperti apa agar menjadi gambaran, nanti di antara potensi itu mana yang kira-kiranya mendekati strategis lah gitu ya, untuk dijadikan potensi usaha. Oke, nah ini sudah. Yep. Silakan. Ya, dari IDEP sendiri, saya sebenarnya mengikuti contoh saja Mas ini. Jadi saya coba 3 jenis potensi di sini. Jadi ada potensi fisik, kemudian secara SDM, kemudian secara jaringan dan mitra. Jadi untuk aset fisik sendiri, kebetulan IDEP baru saja memiliki lahan dan juga ada lahan dari beberapa pihak yang kami kelola. Jadi di sini lahannya kebetulan adalah lahan sawah dan kami sudah kembangkan selama 1 tahun terakhir. Jadi sudah beberapa kali panen itu kami mencoba untuk menanam padi merah organik. Jadi di sini padinya sudah kami konsumsi di staff, kemudian overproduction-nya kami jual juga, kebetulan minat pasar juga banyak.
kemudian menanam sayuran, tetapi untuk sayuran yang kami tanam di sini fokus untuk pengembangan benih. Jadi benihnya yang kami panen, beberapa sayur untuk panen kedua, ketiga itu kami konsumsi sendiri di staff, tetapi untuk benihnya sendiri kita pakai sistem sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi, Mas, seperti subsidi silang. Jadi kalau ada proyek yang memang kita kembangkan, misalnya kebun pangan keluarga, secara benih kami tidak pakai hybrid seeds, jadi kami pakai benih kami sendiri secara lokal. Jadi dana yang harusnya untuk kami membeli benih hibrida itu kami gunakan untuk membeli benih lokal yang dari lahan dan juga dari petani benih kami seperti itu. Keren. Kemudian itu juga kita pakai sebagai learning center. Jadi kita ada garden day, kemudian kita juga ada workshop dan training-training yang kita gunakan lahan ini sebagai tempat untuk belajar bersama seperti itu. Oke, kemudian untuk SDM sendiri, kebetulan IDEP juga mengembangkan national training. Jadi di sini kita ada fokusnya permaculture dan DRR sebenarnya. Jadi permaculture sendiri itu ada per komponen, jadi ada banyak sekali di sana. Tetapi kita secara peluang memang di sini kita setiap tahun itu selalu pasti memberikan pelatihan. Jadi baik in-house ataupun outreach. Jadi in-house kita langsung laksanakan di kantor atau di lahan kita. Kalau outreach itu biasanya di lahan yang klien. Jadi kalau ada klien untuk pelatihan, di sana kita latih langsung membuat sebuah konsep permaculture. Kemudian yang banyak juga tren sekarang akhir-akhir ini adalah konsultansi untuk membuat kebun permaculture. Jadi kita sebagai konsultan membuat secara desain, kemudian bagaimana komponen permaculture mereka bisa kembangkan di kebun mereka, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah yang paling besar sebenarnya ini adalah aset jaringan dan mitra. Jadi seperti saya sampaikan juga tadi, kami setiap program itu selalu konsepnya adalah holistik. Jadi bukan hanya bicara tentang menanam, tetapi bagaimana mereka sampai mengolah lahan, kemudian menanam, panen, dan mengolah pasca panennya seperti apa. Jadi di sini banyak sekali peluang-peluang, misalnya benih lokal, kemudian dari ternak kami juga ada kerjasama dengan peternak, di mana sistemnya juga bagi hasil, kemudian dari selurinya juga menghasilkan kompos, kemudian ada produk olahan yang lumayan banyak jenisnya, ada beras, keripik, VCO, sorghum, pickle, bumbu kering, dan lain-lain. Wow, keren. Kita coba sebenarnya kembangkan dan kerjasama dengan beberapa toko. Jadi saat ini kita kalau tidak salah kerjasama dengan 25 atau 30 toko. Lebih banyak adalah toko-toko organik. Dan kita juga sedang mencoba kerjasama dengan marketplace yang ada sekarang lah, Shopee dan lain-lain. Cuma memang kita lihat tidak maksimal karena produk ini satu dia bukan produk yang tahan lama. Jadi di sini mungkin belum bicara tantangannya ya, Mas. Ya, jadi, belum. Oke, baik. Berarti nanti ya. Ya. Potensinya dulu. Oke. Ya, jadi potensinya saya sendiri lihat sangat besar. Jadi dari SDM-nya sendiri, kemudian dari dampingan-dampingan kami bahkan yang sudah selesai, misalnya dengan CEPF, walaupun programnya sudah selesai, sampai sekarang kami masih kerjasama untuk bagaimana mereka memasarkan produknya, kadang kami juga masih pesan, kemudian kita bantu pemasarannya, seperti itu. Jadi, itu masih berjalan? Masih berjalan sampai sekarang. Jadi di Maluku Utara juga kita coba kembangkan dengan teman-teman lokal di sana, Smorgan misalnya, di Flores, Sulawesi di Talaut, itu kita juga masih koordinasi sampai sekarang. Jadi kita di IDEP mencoba sebenarnya konsepnya, semua program itu tidak pernah ada berakhir, begitu. Itu kenapa kami harapannya ke depan cita-citanya sebenarnya membuat sebuah marketplace yang sebenarnya itu selamanya bisa berjalan. Begitu kira-kira, Mas. Terima kasih. Oke, mantap. Sudah? Situ? Sudah, terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk teman-teman di Dev. Woi, keren.
selanjutnya silakan. Yang kedua, Spekam. Terkait dengan potensi yang dimiliki lembaga, ini penting sekali untuk memetakan karena kami pernah punya pengalaman menginisiasi bisnis tanpa melihat potensi yang tadi sudah saya sampaikan. Kita pernah mengelola perkebunan serai wangi, ternyata karena bukan potensi kita sehingga tidak berjalan secara optimal. Nah, Spekham sendiri punya potensi sumber daya manusia. Jadi kami karena sudah 23 tahun ya berkarya di isu gender, khususnya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, kesehatan reproduksi perempuan dan perencanaan desa, sehingga kami seringkali dipercaya oleh pemerintah daerah untuk menjadi mitra peningkatan kapasitas, kemudian untuk melakukan analisa, sehingga ini menjadi peluang kerjasama yang yang bisa dikembangkan mungkin ke depan menjadi lembaga pelatihan untuk isu-isu gender dan juga konsultan pengarus utamaan gender di pemerintah daerah. Kebetulan kami Spekham bekerja di wilayah Karesidenan Surakarta dan beberapa di wilayah kabupaten kota di Jawa Tengah. Kemudian kami juga tertarik untuk mengembangkan peluang kerjasama sebagai lembaga pelatihan terkait dengan anggaran desa. Spekham punya pengalaman melakukan pendampingan di 13 desa di Jawa Tengah untuk merancang anggaran yang responsif gender. Nah, ini menjadi pengalaman kami untuk mengembangkan lebih lagi itu ya dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang lebih sistematis. Karena Spekham juga melakukan penanganan kekerasan secara langsung, jadi kami punya sumber daya lawyer yang berkapasitas dan berpengalaman. Ini bisa kita kembangkan menjadi law firm, itu ya, law firm yang lebih profesional lagi gitu. Kami Spekham juga punya mitra komunitas di beberapa desa dampingan atau wilayah kerja yang mereka mayoritas adalah peternak kambing. Nah, ini yang kami pernah mencoba untuk melakukan kemitraan, tetapi memang masih skala kecil. Nah, ini yang mungkin perlu dikembangkan nanti menjadi peluang ya, bagaimana mengembangkan peternakan kambing yang bermitra dengan komunitas. Kemarin kita baru sistem bagi hasil. Mungkin nanti kita bisa mengembangkan, misalkan kita melakukan tradingnya atau pemasaran langsung yang dalam skala yang lebih besar lagi. Kemudian prakoperasi, kami sudah punya prakoperasi, rintisan prakoperasi simpan pinjam dengan jumlah anggota 50 orang dan aset yang dikelola lebih dari 200 juta. Dan ini yang nanti akan menjadi peluang untuk bisa dikembangkan menjadi koperasi simpan pinjam yang lebih luas lagi skalanya. Tidak hanya anggotanya adalah staf-staf Spekham ya dan juga kelompok dampingan, tetapi juga ini nanti akan terbuka untuk masyarakat secara lebih luas lagi. Saya kira itu Mas potensi yang dimiliki oleh Spekham untuk saat ini yang bisa terpetakan. Terima kasih. Saya agak ini nih menarik dengan koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam ini sekarang ini masih internal ya? Sudah ada tambahan beberapa di luar internal Spekham. Jadi 30% itu sudah orang di luar. Selain juga kami melibatkan masyarakat dampingan Spekham juga gitu. Oke. Nah, ini kebutuhannya itu untuk konsumtif itu produknya, produk pinjamannya itu konsumtif atau untuk usaha mungkin? Rancangan kita sebenarnya untuk usaha. Jadi memang Dan itu jalan yang nggak ada kredit macet, nggak ada? Ya, beberapa masih ada kredit macet ya. Yang agak susah memang yang di luar Spekham ya. Nanti strateginya seperti apa. Tapi memang ini masih upaya pembenahan. Maksudnya
kita masih nagih, kita minta gitu ya, apa kita ingatkan dengan surat gitu ya, masih sangat konvensional gitu ya. Mengatasi kredit macetnya. Oke. Siap, mantap. Kasih tepuk tangan dulu untuk teman-teman di Spekham. Selanjutnya, silakan untuk Rahim Bumi. Ya, baik. Sudah, Pak. Oke, silakan. Ya. Di share screen-nya. Baik, ya. Oke. Coba kita lihat. Lanjut. Ya, sudah ya, Pak. Sudah terlihat. Ya, kelihatan. Terima kasih. Kami akan memaparkan potensi dari Yayasan Rahim Bumi Kalimantan Selatan. Pertama, saya ucapkan terima kasih dan saya juga kebetulan ini ada IDEP ya, IDEP di Bali karena kami sebenarnya belajar dari IDEP juga Pak, dari jauh, dari buku permaculture-nya IDEP ya. Jadi alhamdulillah kita terhubung tuh. Nah, kami Yayasan Rahim Bumi punya jenis potensinya. Pertama, fisik itu kolam ikan lokal kami, ikan rawa itu seluas 5.000 meter persegi, di mana sebenarnya aset ini kan masih dari kepemilikan dari pengurus karena kami memang lembaga baru 3 tahun berjalan, belum 3 tahun, Maret nanti akan 3 tahun. Nah, itu adalah pinjaman dari pengurus untuk mendukung pendanaan lembaga. Memang kami selama ini perjalanan lembaga kami adalah dari dukungan dari aset dari pengurus. Nah, kolam ini adalah kolam yang untuk budidaya ikan lokal, kemudian peluangnya itu nanti akan kami lakukan untuk pembibitan ikan lokal, yaitu ikan lokalnya haruan, ikan gabus itu sama papuyu. Itu yang ikan yang termasuk favorit di daerah kami. Nah, itu peluangnya ini akan kami lakukan untuk pemasaran produk, pemasarannya, kemudian juga pembibitan, kemudian juga nanti pengembangan produk hasil panen. Misalnya kami kemarin sudah berkonsultasi dengan Dinas Perikanan, itu akan dijadikan untuk pilot project untuk albumin ya. Albumin itu baru rencana Pak, karena kami kolam kami memang sudah ikannya sudah agak mulai besar, itu rencana ke depannya. Kemudian aset fisik yang lain adalah ini gedung ruang pamer yang posisinya di tengah kebun. Jadi kantor kami itu adalah di tengah-tengah kebun kami yang seluasnya 1,8 hektar itu yang dikelilingi oleh kolam tadi, kolam, kemudian sayuran, kemudian ada kebun pisang. Nah, itu memang kami sedang merancang untuk tanah ini untuk permaculture. Jadi masih belajar Pak, masih belajar dari bukunya IDEP tadi. Wow. Nah, nanti mudah-mudahan saya bisa konsultasi dengan teman-teman IDEP di sini ya, karena kami belajar sendiri ini di sini iya. Bisa itu, bisa. Nah, gedung yang sederhana ini bisa dijadikan potensi untuk menjadi galeri, ruang galeri untuk produk-produk dampingan kami. Dan itu sudah kami lakukan kemarin bulan Desember, kami melakukan Bioexpo di kebun kami, di ruang kantor kami, kami setting jadi pameran untuk 20 hari kemarin di bulan Desember. Nah, kemudian yang kedua itu adalah potensi SDM. Potensi SDM memang kami kan lembaga baru, jadi terbatas Pak, masih terbatas untuk SDM, tapi kami punya potensi untuk pengelola kebun. Ada pengelola kebun itu 2 orang, pengelola kebun dan sekaligus pengelola kolam. Karena kami belum berani untuk merekrut atau banyak orang, karena kan belum mampu untuk membiayai itu.
Jadi ini sedikit tenaga, tapi bagaimana seefisien mungkin bisa mengelola ini. Kemudian juga ada fasilitator untuk training, bisa training gender, training pemberdayaan ekonomi, dan ini kita sudah bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk memberikan memfasilitasi atau menjadi fasilitator untuk training-training UMKM dan pengrajin. Kemudian juga ada community organizer, itu satu orang itu untuk mengorganisir atau melakukan pendampingan di kelompok-kelompok pengrajin. Dan ini peluangnya saya kira di samping peluang jadi untuk pengadaan pelatihan bagi UMKM, juga ada pelayanan untuk pelatihan budidaya ikan lokal. Mungkin bahasanya mungkin kayak IDEP tadi ya, sebagai learning center untuk belajar berkebun sama budidaya ikan lokal. Jadi kami mengusahakan lahan kami menjadi organik. Kemudian juga yang ketiga itu mitra komunitas. Mitra komunitas kami punya 13 kelompok pengrajin. 13 kelompok pengrajin itu ada di 2 kabupaten, Kabupaten Hulu Sungai Utara sama Kabupaten Balangan. Nah, ini pengrajinnya ada pengrajin anyaman, kemudian ada pengrajin jahit, kemudian ada pengrajin batik sasirangan pewarna alam. Jadi semuanya berbasiskan produk-produk ramah lingkungan. Nah, kemudian juga ada mitra kami dari kelompok dampingan kami membuat koperasi produsen, yang itu sudah ada legalitasnya kemarin bulan Januari 2021 baru keluar itu, dan aset mereka 13 juta Pak, baru 13 juta, dan sudah berlangsung itu menyediakan bahan-bahan untuk kebutuhan dari pengrajin. Itu penyediaan bahan-bahan untuk kebutuhan pengrajin, bukan simpan pinjam ya, tapi ya. Nah, peluangnya yang bisa dilakukan oleh mitra komunitas kami itu adalah kami pemasaran produk, dan memang itu sudah kami lakukan untuk melakukan pemasaran produk secara dengan bermitra pemerintah, kemudian mitra-mitra kami yang lain. Kemudian pengembangan produk juga, kemudian peluang untuk koperasi tadi, pengadaan bahan baku untuk mendukung pengembangan produk. Itu sih saya kira Pak, dari rintisan kami, saya bilang ini rintisan karena kami baru. Terima kasih banyak Pak Tamsil. Siap, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Rahim Bumi. Selanjutnya, teman-teman, kita punya sedikit waktu karena kita masih ada tugas yang keduanya, gitu kan. Jadi untuk yang keempat ini dan kelima, mungkin kita agak sedikit dipersingkat ya. Karena apa? Tidak usah khawatir, nanti gongnya adalah di materi kita yang selanjutnya. Oke, silakan yang keempat. Jaka Kembara. Sudah siap? Mana dia? Nah, ini dia. Jadi Swadiri. Oke. Oke. Lanjut. Di Suandiri sebenarnya kita udah mulai untuk kegiatan seperti ini, cuma hanya setidaknya aktivitas hanya untuk membiayai beberapa kegiatan lembaga saja. Untuk potensi kita punya SDM di Suandiri, kita sebenarnya udah punya seperti coffee shop, hostel, terus ada space foreign juga. Jadi untuk SDM-nya kita punya ada beberapa staf anggota Suandiri juga yang memang mengurusi bidang itu. Kemudian ada beberapa volunteer. Jadi tujuannya sih sebenarnya itu sebagai tempat berkumpulnya kawan-kawan, berdiskusi dan lain-lain. Kemudian ada beberapa kawan-kawan lembaga juga yang memang punya
dampingan, kemudian menghasilkan produk itu seperti di marketplace-nya itu ada di kita gitu. Kemudian untuk kita punya fasilitas, kita punya bangunan fisik, ada bedroom, space room, halaman, ada 2 kolam ikan yang sedang kita kembangkan untuk potensi perikanan kita juga. Terus potensi lain kita punya jejaring, jadi kita kalau di sini kita punya ada seperti learning forum, itu kawan-kawan OMS lokal, komunitas juga, mahasiswa seperti itu berkumpul di tempatnya kita. Memang komitmen kita dari awal mendirikan ini bentuk usaha ini sebagai tempat berkumpulnya kawan-kawan itu. Oke. Kemudian kita ada di letak kawasan yang strategis secara ekonomis juga, karena kita berada di tengah-tengahnya Kalimantan Barat yang memang untuk akses ekonomi ke wilayah dari timur terus ke barat itu lewatnya kita. Kemudian jalur lintas ke Malaysia juga melewati kita, jadi kita tuh diapit seperti itu. Kemudian Lumayan strategis ya? Iya. Kemudian Visumnya udah jalan? Udah, Pak. Oke. Sip. Kemudian untuk pendidikan kita tuh diapit 2 perguruan tinggi tempatnya kita kemudian. Oke. Jadi masih juga dibangun untuk perpustakaan untuk bagi kawan-kawan mahasiswa juga seperti itu. Ada learning juga. Menarik. Mungkin hanya itu saja, Mas. Oke. Bungkus, kasih tepuk tangan dulu untuk teman-teman di Suadi. Selanjutnya yang terakhir. Yang terakhir tadi untuk Pana. Ini nih menarik. Silakan. Oke. Ini saya coba mengisi lembar potensi lembaga. Kalau aset fisik kita tidak punya sama sekali. Kalau SDM ahli kita terdiri dari fotografer, videografer, penulis, kurator pameran, editor foto, dan desain grafis. Yang peluang usahanya adalah pelatihan, dan ini sudah kita lakukan dengan mengadakan kelas-kelas kecil yang diharapkan bisa berkembang menjadi unit usaha, dan e-learning kita baru belajar sejak pandemi ini, udah direncanakan bertahun-tahun, tapi di masa pandemi kita dipaksa dan sedang mempersiapkan untuk mengembangkan bidang ini gitu. Kita mempelajari e-learning dan memproduksi materi-materinya. Jasa pemotretan juga kita lakukan, tetapi tidak menjadi fokus utama gitu. Nah, jasa konsultasi demikian juga terkait dengan mengadakan pameran foto atau buku foto. Terus penjualan produk fotografi, sebetulnya ada potensi karya foto, tapi kita belum mengarah ke sana. Yang sudah kita lakukan baru terbatas ke buku foto. Kalau mitra komunitas, kita tidak mempunyai dampingan, tapi saya lebih condong menyebutnya sebagai mitra jejaring mungkin ya, yang terdiri dari sesama organisasi fotografi yang sejenis PANYA, yang tersebar di berbagai kota di Indonesia, saya sebut di dalam dan juga di luar negeri secara internasional. Kemudian individu-individu, praktisi fotografi tentunya, para aktivis yang sekarang juga kami kembangkan lagi terkait dengan advokasi HAM, dan SDM ahli, yang misalnya seperti Pena Bulu yang baru kami kenal tahun lalu, yang mendampingi kami di kapasitas lembaga dan keuangan. Terus lembaga kebudayaan asing dan komunitas di luar bidang fotografi. Seperti beberapa teman peserta, itu rata-rata kami membangun atau pernah berkenalan di satu program yang dipersatukan oleh lembaga-lembaga donor biasanya, mitra-mitra UNICEF yang pernah kami latih gitu. Nah, potensinya yaitu mereka bisa menjadi peserta atau penerima manfaat ketika PANYA punya program atau punya kegiatan, kerjasama SDM secara pro bono. Kami beberapa kali jadinya kayak tuker narasumber atau menjadi mentor, atau kalau misalnya PANYA mengadakan kegiatan, ada bantuan dari teman-teman yang zaman sekarang mungkin disebut sebagai micro influencer gitu. Dan potensi mengadakan program advokasi dengan
ini tadi mitra jejaring komunitas di luar bidang fotografi. Yang saya lihat di luar yang dikasih Mas Tamsil yaitu alumni-alumni PANYA. Dengan rekam jejak PANYA yang sudah 15 tahun nih tahun ini, kami sebetulnya sudah mendidik alumni atau menghasilkan alumni-alumni yang sekarang sudah menjadi praktisi-praktisi di bidang fotografi. Keren. Nah, mereka sekarang menjadi praktisi yang dikenal sebetulnya, juga bisa dilihat sebagai aset PANYA yang tergabung dengan SDM. Beberapa kami sudah bisa regenerasi mentor menjadi mentor-mentor PANYA dan siap memberikan bantuan ketika PANYA membutuhkan sesuatu sebetulnya. Nah, dengan kelas-kelas yang tadi umum, kami juga berkenalan dengan SDM yang ahli di bidang masing-masing gitu, Mas. Nah, ini sebetulnya potensial membangun jejaring atau memberikan bantuan entah berupa informasi atau bahkan servis konsultasi pro bono ketika PANYA memerlukan bantuan. Misalnya terakhir kami mengeluarkan program baru yang didukung oleh ahli campaign gitu dalam bidang kreatif ya, komunikasi misalnya, yang membantu PANYA dan kami lihat itu hasilnya cukup sesuai harapan gitu dengan menjangkau publik di luar orang yang ini aja gitu, di luar keluarga PANYA lah, di luar komunitas PANYA. Menarik. Terus yang keenam yang sudah kami lihat juga brand PANYA gitu, dengan pendiri dan pengurus lembaga yang mempunyai rekam jejak yang baik. Dulunya kami adalah para praktisi jurnalis foto yang kemudian melihat betapa pentingnya edukasi karena pengalaman kami sendiri yang tidak mendapatkan pendidikan gitu. Nah, akhirnya kami bergerak tanpa direncanakan bertahun-tahun yang lalu akhirnya menjadi lembaga seperti ini yang sekarang. Kami dikenal sebagai lembaga pendidikan fotografi yang serius. Jadi beberapa peserta yang kami wawancarai selalu datang ke PANYA ketika sudah pernah ke beberapa tempat. Dan mereka ingin belajar fotografi lebih serius. Yang terkait dengan poin 4, fotografi atau visual storytelling untuk komunikasi visual dan advokasi. Jadi tidak hanya motret model dan matahari terbit dan terbenam gitu, tetapi untuk bercerita. Nah, praktisi-praktisinya alumninya sudah dikenal. Nah, ini kami melihatnya sebagai sebetulnya mendirikan program yang lebih lintas batas, yaitu Jakarta International Photo Festival. Baru diterapkan tahun 2019, di mana itu bisa menjadi hub berbagai elemen atau unsur ekosistem fotografi. Fotografi, oke. Dan merchandise yang belum pernah kami lakukan, kami tidak pernah punya satu kaos pun bahkan sejak saya mengurus PANYA tahun 2011. Itu, Mas. Nah, sekarang posisinya sebetulnya kalau orang di luar PANYA sering melihat, oh PANYA ini potensinya gampang, apalagi fotografi kayak zaman sekarang siapa sih, kayak Mas Tamsil juga ngomong kan, siapa sih yang sekarang nggak punya sosmed, nggak pengen belajar, atau nggak motret, nggak upload gitu, tapi di dalam internal sendiri kayak kebingungan gitu, yang kayak aduh gimana ya mulainya gitu. Marketing selalu menjadi kendala, tapi kita belum masuk ke sana. Itu sih Mas Tamsil. Oke, ini menarik. Kita nanti bisa kupas tuntas tentang potensi-potensi seperti ini terkait dengan terkait dengan kondisi atau tren yang saat ini sedang lagi booming-boomingnya ya. Nah, selanjutnya langkah kedua adalah bagaimana memilih dan menentukan di antara potensi-potensi lembaga tersebut yang akan kita dorong menjadi potensi usahanya lembaga. Gitu ya. Nah, untuk menilai atau melihat potensi mana yang bisa didorong menjadi potensi usaha lembaga, ada pertimbangan-pertimbangannya. Apa itu pertimbangannya adalah, perhatikan. Pertama, pertimbangan untuk mendorong potensi-potensi yang dimiliki oleh lembaga hingga akhirnya bisa menjadi potensi usaha lembaga adalah satu, potensi tersebut ketika didorong menjadi usaha lembaga itu tidak bertentangan dengan maksud dan tujuannya lembaga. Artinya apa? Tidak bertentangan dengan value-value atau core yang dimiliki oleh lembaga. Sebisa mungkin akan jauh lebih ngeblend, jauh lebih oke ketika memang ini ada irisannya sangat kuat dengan core-nya lembaga, gitu kan? Dengan fokus-fokus yang selama ini dikerjakan oleh lembaga. Itu satu. Lalu kedua, ketika potensi tersebut ingin didorong menjadi potensi usaha lembaga, itu relatif lebih mudah, sederhana, risikonya rendah, dan bisa berkesinambungan. Jadi ketika potensi itu didorong oleh lembaga, oh ini risikonya rendah, gitu ya.
terus mudah juga, dan ini bisa berkesinambungan nih, gitu kan. Maka ketika kita memiliki potensi yang kriteria seperti itu bisa dijadikan opsi untuk dijadikan potensi usaha lembaga. Lalu pertimbangan yang ketiga adalah modal relatif terjangkau dan mampu menghasilkan profit. Ini penting, gitu. Kenapa? Jika kita memang memiliki potensi, ternyata modalnya besar, kita tinggal cek sendiri apakah memang kemampuan finansial lembaga cukup mampu untuk mendorong itu menjadi potensi usaha, gitu ya. Kalau dimisalkan, wah ini belum siap nih lembaga untuk mendorong ini menjadi potensi usaha karena investasinya besar di awal dimisalkan, saran saya skip, gitu ya. Bisa jadi nanti di tahun-tahun berikutnya itu baru bisa kita kelola. Nah, dari semua potensi-potensi yang dimiliki oleh lembaga, otomatis tidak semua harus kita lakukan dalam waktu yang bersamaan. Ini penting. Kenapa? Karena semakin banyak potensi usaha yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan, akan semakin membiaskan fokus lembaga untuk mendorong itu menjadi potensi usaha. Gitu ya. Artinya, karena banyak sekali nih potensi usaha yang oke, kita mau lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Apalagi bidangnya itu yang berbeda-beda. Itu bisa menggeser fokusnya teman-teman untuk melakukan mengeksekusi potensi-potensi itu menjadi potensi usaha lembaga. Nah, kenapa? Karena faktanya seperti itu. Semakin banyak potensi usaha yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan, maka akan semakin kehilangan fokusnya. Gitu ya. Nah, dari 3 pertimbangan tersebut, silahkan Bapak Ibu pilih, tentukan potensi lembaga yang mana yang bisa didorong menjadi potensi usaha lembaga masing-masing. Gitu ya. Nah, caranya adalah Bapak Ibu silahkan isi form yang kedua, form tugas yang kedua yang sudah kita share juga. Perhatikan, di tabel itu ada kolom potensi, lalu jenis usahanya apa, kegiatan usahanya seperti apa. Gitu ya. Contohnya ada kita memiliki potensi SDM ahli untuk videografi. Lalu jenis usaha yang ditentukan, yang ditetapkan, yang dipilih oleh lembaga adalah pelatihan. Jenis usahanya adalah pelatihan untuk videografi. Lalu kegiatannya apa? Mengadakan kegiatan pelatihan pembuatan video dokumenter untuk lembaga, dimisalkan. Gitu ya? Bisa dipahami ya? Oke, contoh yang kedua dimisalkan. Kita memiliki potensi mitra yang memiliki komoditi tertentu, dimisalkan. Wah, kita punya nih potensi mitra dampingan kita yang memiliki komoditi tertentu, dimisalkan. Lalu jenis usaha apa nih yang bisa dilakukan oleh lembaga terkait potensi tersebut? Oke, kita tentukan jenis usahanya adalah perdagangan. Kegiatan usahanya adalah sebagai broker produk kakao fermentasi untuk produsen coklat bubuk, misalkan seperti yang tadi sempat saya sampaikan ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk di form yang kali ini, untuk tugas yang kedua kali ini adalah Bapak Ibu hanya boleh mencantumkan maksimal 2 jenis usaha lembaga. Kenapa harus 2? Agar kita, seperti yang tadi saya sampaikan, agar kita tidak kehilangan fokus karena banyak potensi-potensi usaha yang kita kerjakan dalam waktu yang bersamaan. Paham ya? Bisa dimengerti ya? Oke, sekarang silakan Bapak Ibu kerjakan tugas yang kedua adalah menentukan potensi usaha yang akan dilakukan oleh lembaga, jenis usahanya apa, dan kegiatan usahanya itu apa. Paham? Seperti biasa, 10 menit silahkan dikerjakan, gitu ya. Setelah itu nanti sama kita akan presentasikan setiap lembaga. Oke? Siap? Mulai. Oke, silahkan yang pertama coba kita share dari Hapsari. Apa potensi usaha lembaganya, kegiatan usahanya apa yang kira-kiranya akan didorong untuk 1 tahun, 2 tahun ke depan. Silakan. Ya, terima kasih Mas untuk waktunya. Potensi untuk Hapsari itu karena yang masih jalan itu koperasi, makanya koperasi Mas, kalau saat ini hanya untuk pengurusnya Hapsari aja, kedepannya kerjasama dengan dinas koperasi. Boleh di share screen biar kita semua bisa lihat. Nah, itulah tadi Mas yang saya tanyakan. Saya ini kan pakai HP nih, jadi nggak ngerti cara ngirimnya. Oke.
Oh, filenya sudah di ini sudah di Sudah saya share simpan, ke Mas. Sudah saya simpan. Tadi di chat? tadi saya udah Oke. isi. Oke, Tadi oke. saya udah isi. Oke, lanjut. Oke. Yang saat ini berjalan itu kan koperasi. Kedepannya itu ini masih harapan ya Mas, dan masih mencoba sih, masih mencoba ke dinas koperasi kami untuk kerjasama untuk mengesup yang sembako yang untuk BPNT itu Mas, Oke. program BPNT itu. Nah, harapannya di beberapa desa kan ada komunitas Hapsari, ada anggotanya Hapsari yang menerima BPNT tadi. Nah, harapannya koperasi yang berjalan saat ini hanya untuk pengurus Hapsarinya aja, harapannya ke depan bisa untuk mengasup sembako ke yang penerima BPNT itu, Mas. Oke. Nah, itu Selain yang dari pertama. koperasi yang akan dikelola untuk kedepannya? Ya, kerjasama dengan dinas tadi, Mas. Oke, kalau untuk kredit unionnya? Kredit unionnya jujur aja udah mandek ya Mas, karena banyak yang kredit macet. Oke. Ada satu lagi Mas. Ya, kenapa? Ada satu lagi, kami sedang membuat LBK Mas di desa-desa, di 10 desa di 2 kabupaten. Mohon maaf, apa LBK? LBK layanan berbasis komunitas. Oke. Nah, dia itu sebuah sistem yang menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, juga peningkatan ekonomi di desa-desa yang ada LBK-nya tersebut, Mas. Nah, di LBK ini apa potensi bisnisnya? Harapannya ke depan sih mau buat kampung sarapan, Mas. Pasar rakyat, kampung sarapan. Maaf? Halo, Mas. Dengar? Ya, maaf. Apa Kedepannya bekerja sama dengan desa untuk membuat pasar rakyat seperti kampung sarapan. Oh, pasar rakyat. Oke. Yang itu yang akan dilaksanakan udah sempat diskusi dengan aparat desa sih. Itu nantinya akan dibuat 1 minggu sekali dan di hari Minggunya. Oke, mantap. Ada lagi, Bu? Enggak, itu aja Mas. Makasih Mas waktunya. Ya, mantap. Kasih tepuk tangan dulu untuk teman-teman dari Hapsari. Menarik. Selanjutnya dari KBCF, silakan. Oh ya, terima kasih ya. Ini untuk lembar potensi lembaga. Sebentar ya. Bisa di-share screen-nya? Oke. Sudah terlihat, Mas? Sudah. Sebentar, Mas. Saya coba yang ini. Nah, kalau untuk dari KBCF sendiri, yang pertama itu kami punya potensi, itu SDM ahli pemetaan. Untuk jenis usahanya sendiri, itu ada pelatihan, training, dan juga jasa. Mohon maaf, saya potong, mohon maaf ya. Bapak Sakib, betul ya? Ya, benar. Nah, ini kan form 1 nih. Coba di form 2-nya, langsung ke potensi usahanya. Langsung ke potensi usahanya. Di form 2. Di form 2. Dari potensi ini, mana yang ditentukan mau dijadikan potensi usaha? Yang ini, Mas. Oh, yang ini. Oke, silakan. Yang mana yang akan diinikan? Maksimal 2 ya? Yang ini 2. Nah, jadi yang jenis potensi usaha yang pertama, itu ada SDM ahli pemetaan. Nah, itu untuk jenis usahanya sendiri itu ada 2. Nah, pertama itu pelatihan atau training, yang kedua itu juga ada jasa. Nah, untuk pelatihan sendiri nanti ada pelatihan yang kedua juga ada pelatihan penggunaan drone, yaitu fixed wing dan quadcopter. Terus untuk yang jasanya sendiri untuk kegiatan usahanya itu ada pemetaan batas desa. Terus yang kedua ada yang penataan pelang desa, dan yang ketiga itu ada penataan kebun.
Nah, untuk Oke. yang jenis potensi usaha kedua, itu ada sejenis komoditi mitra dampingan. Nah, itu jenis usahanya perdagangan. Nah, untuk jenis usaha sendiri ini, kegiatan usahanya itu berupa penjualan madu kelulut dan sabun kesehatan dari sawit. Nah, itu dari KBCF sendiri. Nah, sebentar. Ini kelulut ini apa kelulut? Kelulut itu lebah. Oh, lebah. Renceng. Oke. Terus kalau sabun ini memang sabun sudah diproduksi oleh mitra dampingan? Sudah. Oh, mantap. Keren. Oke, jadi yang ditentukan usahanya itu adalah perdagangan untuk produk-produk mitra dampingan sama jasa ya? Ya benar, Mas. Ya. Oke, jasanya mana nih? Dari pemetaan, pelatihan dan web developer, mana jasa yang akan ditentukan? Kalau untuk jasanya sendiri itu lebih ke ini, lebih ke apa namanya? Lebih ke pelatihan. Pelatihan yang dari namanya yang JIS tadi itu. Terus sama yang jasa tadi itu juga ada pemetaan batas desa. Siap. Mantap. Oke. Seperti yang tadi saya sampaikan, di penentuan potensi usaha lembaga itu maksimal 2. Kenapa? Ini agar untuk mempermudah kita implementasi ya, mengeksekusinya nanti. Itu satu. Keduanya, agar mempermudah nanti kita masuk ke sesi-sesi selanjutnya di seri pelatihan ini. Oke? Ada yang lain? Sudah? Sudah cukup, Mas. Oke, cukup. Kasih tepuk tangan untuk KBCF. Mantap. Selanjutnya, Lingkar Yogyakarta. Sudah siap? Oke, silakan di-share screen-nya. Oke. Silakan. Ini adalah lembar potensi usaha yang coba kami identifikasi dari yang kami ambil dari lembar potensi lembaga tadi. Sebenarnya secara umum jenis usahanya kalau dilihat dari potensi lembaga yang jujur aja lebih banyak SDM dan pengetahuan, itu jenis usahanya pelatihan dan jasa konsultasi. Jadi kalau pelatihan, kebetulan kami kan banyak personel-personel yang nyaman di bidang memberi fasilitasi penyusunan dokumen kebencanaan, baik itu rencana kontingensi, penanggulangan bencana, kemudian penilaian ketangguhan daerah dan lain sebagainya. Nah itu saya rasa kami lihat itu bisa peluang untuk menjadi pelatihan seperti itu, baik bagi pihak swasta, sekolah maupun pihak lain. Kemudian juga untuk jasa konsultasinya sama dengan potensi sumber daya manusia seperti itu. Konsultan kita memberi konsultasi penyusunan dokumen kebencanaan bagi pemerintah. Ini juga sebenarnya kami juga sudah punya cukup banyak pengalaman di bidang itu beberapa waktu terakhir ini kami sering bersama dengan beberapa BPBD di kabupaten ataupun kota seperti di Kediri, Tumbana, Pandeglang dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian ada juga kegiatan usaha yang lain adalah konsultasi penyusunan dokumen kebencanaan bagi swasta ataupun sekolah ataupun pihak lain. Kemudian juga jasa konsultasi yang lain ini agak beda dari fokus yang tadi kan fokusnya kebencanaan, ini lebih ke survei sosial kemasyarakatan seperti misalnya mungkin survei persepsi masyarakat atau survei yang ada hubungannya dan ya kami pernah punya pengalaman bekerjasama dengan pihak ketiga, pihak lain, di mana kami menyediakan. Oke, sedikit nih, saya mau tanya sedikit. Ya. Menurut Ibu, konsultan untuk kaitannya dengan kebencanaan ini ada pasarnya nggak? Mohon maaf, karena saya juga perlu gambaran ya untuk nanti masuk ke sesi-sesi selanjutnya di pelatihan kita.
siapa sih yang kira-kiranya membutuhkan jasa konsultan untuk penyusunan dokumen kebencanaan, lalu penyusunan rencana kontingensi dan sebagainya. Kira-kira siapa? Selain pemerintah ya, selain dari pihak pemerintah. Kalau untuk perusahaan nih misalkan, perusahaan-perusahaan yang seperti apa? Sebenarnya kalau dokumen kebencanaan, seperti rencana kontingensi, rencana penanggulangan bencana dan sebagainya, menurut kami, pandangan kami itu semua pihak mestinya membutuhkan, seperti sekolah. Karena ada yang namanya sekolah siaga bencana seperti itu, dan kan kalau untuk swasta atau perusahaan-perusahaan itu yang sebenarnya kami masih belum cukup banyak bayangan, karena mereka kan juga punya standar keselamatan sendiri ya. Tapi tidak tahu apakah sudah ada fokusnya ke bagian kebencananya ini atau tidak, saya sendiri belum begitu. Oke. Nah, kalau untuk yang kedua nih seperti survei sosial kemasyarakatan bagi pihak yang membutuhkan swasta dan sebagainya. Kalau yang seperti ini, walaupun saya tidak tahu ya apakah marketnya juga besar atau tidak, tetapi setidaknya kami gitu kan, saya dengan teman-teman itu pernah dipakai dan dibayar hanya untuk mengerjakan ini. Short term gitu kan, hanya 1 bulan gitu, tapi ya nilai kerja 1 bulan gitu kan dengan nilai yang 2 digit kan lumayan gitu. Artinya ini ada pasarnya. Bahkan perusahaan-perusahaan yang mau ekspansi, yang biasanya itu mereka mau ngambil komoditi produk dari masyarakat di lokasi A misalkan. Nah, mereka ingin dapatkan gambaran gitu untuk pemetaan seperti apa masyarakatnya, bagaimana habitnya, kualitas barangnya, bla 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 dan sebagainya. Nah, ini kalau untuk yang di 2 ini kami pernah dapat pekerjaan yang seperti itu sebagai jasa konsultan untuk pemetaan itu. Oke, menarik. Oke, ada yang lain atau sudah cukup? Oke. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk teman-teman Lingkar Jogja. Oke, kita lanjut ke PRCFI. PRCFI? Siap. Siap, silakan Pak Azri. Baik, ya saya share screen dulu ya, Mas. Oke, sudah muncul belum, Mas ya? Oke. Baik, tadi setelah lembaga kita fokus ke potensi usaha. Jadi maksimal 2 kita pilih yang paling top lah ya, dari yang kemungkinan paling bisa kita usahain melalui lembaga. Karena kita ini mendampingi masyarakat yang sebenarnya tadi tuh yang Mas Tamzil bilang itu duit banyak banget sebenarnya potensi. Tapi dari sebagian banyak potensi itu kita melihat memang ada 2 peluang utama yang memang masih sangat mungkin kita kembangkan, dan kita justru dengan pengembangan usaha ini kita beriringan membantu masyarakat dalam pengembangan usahanya itu sendiri. Yang pertama itu kita ada komoditi mitra dampingan kita itu madu hutan alami, Mas. Kelebihan madunya ini pertama dia madu hutan, yaitu lebah apis dorsata dengan 40 jenis bunga. Saya juga nggak hafal 40 jenis bunga, pakan yang aneka rasa yang truly itu rasanya tuh benar-benar multi taste, multiflora gitu. Saya udah bandingin secara fair, bandingin madu mereka dengan madu yang ada di luar itu memang beda gitu. Sama-sama manis tapi dalam skala detail kecil memang berbeda. Nah, keunggulan mereka ini sudah mengenal yang namanya teknik panen lestari, hasil pembinaan program yang lalu-lalu gitu. Panennya dengan tidak menghabiskan sarang, masih menyisakan 1/3 sampai setengah sarang. Kemudian itu sudah ini ya, sudah terjadi ya, sudah jalan ya? Sudah. Oke. Sudah terjadi tapi tidak di semua petani, Mas. Jadi hanya mereka membentuk asosiasi, jadi anggota asosiasi itu yang menjalankan. Warga lain masih secara manual dan belum lestari. Nah, jadi kita fokus pada kelompok yang sudah menjalankan prinsip lestari. Yang mereka memanen sarang, tidak semuanya dihabiskan. Nah, harapannya sarang itu bisa kembali tumbuh. Kemudian cara tiris, tidak pakai peras. Kalau di daerah lain madunya masih diperas sehingga anakan lebah itu masih bisa bercampur sehingga cepat basi. Jadi kalau ini mereka benar-benar sistem tiris. Jadi madu hanya dipotong-potong kemudian ditiriskan.
Kemudian mereka tadi multiflora, sistem tiris, potensinya itu setahun, terkecuali tahun 2020, setahun itu mereka bisa menghasilkan rata-rata sekitar 15 ton. Wow. Dalam satu tahun. Satu tahun? Satu tahun kalender. 15 ton? 15 ton, Mas. Itu dengan, tapi dengan ada penjelasan lagi. Nah, 15 ton ini memang kita mengalami masalah di sini karena mereka hanya panen di musiman. Jadi, berapa bulan sekali? Dalam satu tahun berapa kali panen? Satu tahun itu yang bisa dibilang satu kali yang panen benernya gitu. Yang sisa-sisanya ada sih panen tapi dikit-dikit gitu. Nah, kendalanya di situ, ke saat mereka panen besar, madu ini tidak termanage dengan baik. Jadi stoknya keluar, semuanya keluar. Saat permintaan konsumen datang, madunya udah habis. Karena sudah terjual. Jadi memang ada kendala di manajemen stok. Nah, selama ini mereka itu menjualnya jual curah, jadi jual madu yang kondisi asli. Nah, itu kan belum terstandar SNI karena kandungan airnya sangat tinggi. Karena ini madunya madu dari daerah danau di Kapuas Hulu. Jadi keinginan kita itu membawa produk ini lebih naik kelas. Pertama, standarnya mereka sudah punya rumah produksi, tapi belum dimaksimalkan dengan baik. Kita ingin produksinya itu standar SNI minimal 22% kadar air. Oke, itu sudah terpenuhi standar itu? Ya, sudah pernah, tapi tidak bisa dibilang saat ini berjalan belum, tapi sudah pernah. Belum bisa dikatakan konsisten gitu ya? Berarti benar banget. Karena ada masalah lain di organisasi. Biasa masyarakat di antara mereka ada konflik sedikit sehingga produksi yang seharusnya diharapkan itu terkendala. Nah, produksi itu kita harapkan, jadi sebenarnya nggak banyak PR, Mas. Mereka sudah pernah, kita hanya tinggal labeling sama jejaring aja sih. Nah, jadi di situ ke lembaga kami memandang akses ke sini kan cuma kami yang punya, jadi kenapa nggak dimanfaatin gitu sebagai fokus kami sebagai distributor madu hutan yang sebenarnya kalau kita sudah gali nilai lebihnya, unique value proposition-nya itu kita sudah punya unique value-nya. Jadi mereka selain tadi sudah lestari, madunya madu multiflora, asli gitu ya, murni, jernih. Mereka juga ini sebenarnya didapatkan dari hutan yang sudah memilih hak kelola hutan desa yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Pemanfaatannya itu akan melestarikan hutan, akan melindungi hutan, menjaga stok karbon gitu. Itu banyak sebenarnya. Mereka juga wilayah konservasi. Jadi sebenarnya kalau madu ini kita nggak sekedar jualan madu sebagai komoditi, tapi value-nya itu juga lebih banyak gitu sebenarnya. Nah, itu yang kita mau lirik di situ gitu. Sepakat. Kita mau kembangin di situ. Jadi orang setiap beli madu ini nggak cuma dia beli madu, dia minum, tapi dia membantu konservasi gitu. Ya. Dia membantu perlindungan hutan. Karena aset terbesar dan potensi terbesarnya adalah proses tadi kan? Betul banget. Sepakat. Ya, oke, itu satu. Nah, produk kedua sama, masih di desa yang sama, itu olahan ikan. Jadi nama desanya itu Nanga Lauk. Nanga itu dalam bahasa lokal artinya sungai. Kenapa disebut sungai lauk? Karena memang dianggap di sana paling banyak ikan, jadi dianggap sebagai lauk. Oke, ikan sungai ya? Ikan sungai, benar. Jadi mereka itu saat ini, nah kita berangkat lagi-lagi usahanya itu kita memang dari mereka yang sudah turun-temurun kearifan lokal. Kita nggak mau terlalu buru-buru intervensi produk baru yang mungkin mereka belum fasih, mereka belum terbiasa. Jadi mereka sekarang terbiasanya bikin kerupuk kering, bikin kerupuk basah, kemudian bikin ikan asin, ikan sale. Nah itu kita mau dorong ke sana dulu deh. Mereka sambal ikan gitu ya. Nah kalau kita bicara turunan lain kayak sosis, nugget, mereka belum tahu, mereka belum terbiasa. Jadi kita belum kita geraknya slow but sure aja deh. Yang bisa dulu kita kemasin, kita packaging, kita jual benar-benar nilai tambahnya. Karena lagi-lagi kita kan tes dulu nih rasanya. Nah mereka punya masalah seperti di kerupuk kering itu masalahnya satu desa aja. Jangankan satu desa ini, antar rumah aja bisa beda-beda tuh rasa kerupuknya tuh. Karena mereka belum seragam. Nah, PR kita tuh kemarin kita mau bikin keseragaman, jadi punya template resep yang sama karena kita mau jualan nih kelompoknya. Kita bukan buat pribadi lagi. Nah, kita mau dorong ke sana, kita dorong PIRT-nya
Dan mungkin pengemasannya, ikan asin memang di daerah lain punya, tapi kita mau gimana nih, kenalnya lebih terlihat higienis, misalnya kita vakum kah produknya. Terus tadi tuh, yang nilai jual tadi per food source-nya itu tetap kita tampilin, jadi storytelling-nya tetap muncul gitu. Betul. Nah, jadi Sepakat kita saya. dorongnya ke sana sih, Mas Tamzil. Dua ini dulu deh, sebenarnya sih banyak, tapi paling memungkinkan pendekatannya kedua produk ini, Mas. Karena udah jalan, keduanya udah jalan, dan kita tinggal Berarti ini dua-duanya itu sudah jalan ya? Sudah. Dan keterlibatan lembaga di situ pun sudah? Udah, mereka bahkan komoditas kedua ini selama setahun terakhir sudah membukukan profit. Dengan apa adanya sudah profit, apalagi kalau kita dorong lebih advance. Oke, mantap. Luar biasa. Ya, Oke, Mas Tamzil. Oke. Ya. Siap. Kasih tepuk tangan dulu untuk teman-teman PRCFI. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Sudah bisa dipahami ya? Dari semua paparan di awal, tugas pertama dan tugas kedua, saya melihat bahwa banyak sekali potensi yang dimiliki oleh lembaga, gitu ya. Dan dari potensi jenis usaha yang dilakukan oleh lembaga pun, saya melihat, saya punya keyakinan bahwa ini seharusnya bisa berjalan ketika dilakukan atau dikerjakan oleh lembaga untuk dijadikan potensi-potensi usaha lembaga. Nah, untuk materi kali ini kita sampai sini. Selanjutnya, dari jenis usaha yang sudah ditentukan, maka di sesi kedua, nanti pelatihan kita akan detailkan bagaimana caranya untuk membangun bisnis modelnya dengan menggunakan tools bisnis model Canvas. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, dari potensi usaha yang sudah dipetakan oleh Bapak Ibu sekalian, yang sudah ditentukan oleh Bapak Ibu sekalian untuk lembaganya masing-masing, kita akan detailkan model bisnisnya seperti apa, perencanaan bisnisnya seperti apa. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas interaksinya, atas sharing-sharingnya kali ini. Kita sudah mendapatkan potensi usaha lembaga yang siap untuk kita detailkan di materi training seri kedua nanti. Gitu. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, aplaus untuk kita semua Bapak Ibu. Terima kasih Bung Tamzil atas paparan di pelatihan seri pertama ini. Jadi kalau kita melihat tadi ada 10 organisasi yang potensinya luar biasa banget gitu ya. Jadi ada yang potensinya soal lahan yang mereka miliki, terus kemudian sumber daya gitu ya, para ahli yang mereka miliki juga, dan udah mulai kelihatan nih model-model bisnisnya sedikit gitu ya. Padahal nanti ini akan kita bahas di seri pelatihan berikutnya ya, seri kedua. Di seri kedua. Baik, Bapak Ibu, kami mohon untuk form-form yang sudah diisi tadi itu dikirimkan ke email kami di info@learn.or.id gitu ya. Nah, untuk informasi-informasi atau ada pertanyaan lanjutan itu Bapak Ibu bisa masuk ke Instagram kami di @learn.or.id. Kita akan melakukan tanya jawab di Instagram. Kita akan melakukan. Jangan lupa follow dulu. Nah, jangan lupa follow. Gitu ya. Nah, ada Twitter juga. Twitter kita di @learn_or_id. Begitu. Oke, baik Bapak Ibu, ini adalah rangkaian pelatihan dan ini baru seri yang pertama, gitu ya. Jadi akan ada seri kedua yaitu tentang bisnis model ya, Bung Tamzil ya. Bagaimana model bisnis model dan perencanaan usaha lembaga. Dan perencanaan usaha lembaga itu akan kita laksanakan pada tanggal 17 Februari, jamnya sama seperti hari ini, jam 9 sampai jam 12. Bang Tamzil, terima kasih. Terima kasih atas belajar barengnya hari ini. Luar biasa. Banyak yang kita dapat dalam proses hari ini. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya juga akan lebih banyak lagi yang kita dapat dari Bang Tamzil. Bapak Ibu sekalian, saya Suhud Ridwan, host dari kelas daring LEARN, mohon pamit. Dan saya Tamzil, mohon pamit. Sampai ketemu di seri selanjutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.